Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Yuta Nasution. Kita ada di Bincang Bisnis UMKM. Nah, program ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Kita sudah menjaga jarak dengan narasumber, kita memakai face shield dan masker, dan tentunya kita sudah cuci tangan dengan air dan sabun sebelum acara ini. Nah, Bincang Bisnis UMKM. Nah, kita hari ini akan mengulas usaha-usaha UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara agar bisa jadi inspirasi bagi para pebisnis yang lainnya. Karena UMKM kan tulang punggung perekonomian ya, maka dari itu imbauan buat kita semua, khususnya kalian Tribuners yang punya penghasilan tetap, agar ayo beli barang UMKM gitu untuk mendukung roda perekonomian gitu. Karena memang menabung sih baik ya, tapi kalau uangnya ditabung dan gak dibelanjakan, uang nggak berputar, ekonomi stagnan. Waduh, nggak mau kan ya. Maka dari itu hari ini Tribun Medan perlu rasanya mempromosikan bisnis UMKM khususnya yang ada di Sumatera Utara biar bisa lebih berkembang dan maju tentunya. Nah, Tribuners, bincang bisnis UMKM hari ini sudah terlihat mungkin ya di belakang saya ada apa? Ada mainan anak-anak. Nah, apalagi di zaman pandemi gini ya, kita harus selalu stay at home semuanya. Apalagi kalau di rumah tuh ada siapa aja sih keluarga? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, di zaman sekarang ini gampang banget kita bosenan gitu ya kan ya. Nah, untuk mengatasinya mungkin bisa dengan mainan-mainan yang edukatif. Tapi kalau dipikir-pikir kalau beli mainan yang edukatif dan berkualitas tuh kayaknya agak mahal ya, kurang worth it kayaknya kalau beli. Tapi tenang aja, kita ada solusinya di sini. Apalagi kalau kita tahu nih ada satu usaha sewa peralatan dan perlengkapan bayi dan anak yang menyediakan, yang memfasilitasi permainannya itu sudah steril, sudah dicuci gitu. Jadi wah, makin tenang kita dalam penggunaannya kan. Itu tadi solusi dari kita. Maka dari itu hari ini Bincang Bisnis UMKM Tribun Medan menghadirkan Babyka House bersama ownernya langsung. Nah, senang sekali ya sudah hadir bersama saya. Di sebelah kiri saya ada Kak Fitra selaku owner dari Babyka. Halo Kak Fitra, apa kabar? Halo, kabar baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Fitra, boleh disapa dulu Tribuners yang lagi nonton acara kita ini? Halo, assalamualaikum. Kami dari Babyka House, sewa perlengkapan dan mainan anak di Kota Medan. Yes, oke. Tapi Kak Fitra, sebelum kita bincang-bincang tentang Babyka House ini, aku mau liatin nih ke Tribun Medan, ke Tribuners yang lagi nonton acara hari ini, ada video menarik dari Babyka. Oke? Happy watching. We're happy, yeah, yeah, happy, yeah, yeah. We can make the first memory.
Nah, Tribuner sudah lihat kan ya video menarik dari Bebika tadi ya. Waduh, banyak banget koleksi mainannya. Terus tadi video yang terakhir ada activity pegawai atau tim dari Bebika yang lagi nganter barang, dan aku lihat waduh di wrapping segala gitu, begitu masuk pakai hand sanitizer. Bener-bener menerapkan protokol kesehatan ya di zaman sekarang, itu penting sekali. Nah, oke, kita langsung ke Kak Fitra. Kak Fitra, aku mau nanya nih, kenapa sih kakak pilih usaha sewa perlengkapan bayi dan anak ini untuk jadi usaha kakak gini? Karena udah banyak ya kayak di Medan ya. Iya benar. Ya awalnya sih motivasinya itu karena peralatan perlengkapan bayi dari anak saya yang pertama sampai ketiga tuh udah banyak nih Mbak ya di rumah. Jadi di rumah tuh udah kayak store baby shop gitu ya. Penuh lagi gitu ya. Mulai dari box bayi, boncer, ayunan segala macam kan, stroller, satu anak aja satu stroller, 3 anak beda-beda kan waktunya. Jadi kita yang ibu-ibu ini konsumtif ya, konsumtif ya, pengen beli aja. Ada model baru ya, ada model baru pengen beli. Jadi saya pikir dari situ tuh pengen buka usaha apa biar bisa direntalkan aja, bermanfaat. Biar bisa bermanfaat juga buat yang juga lain. Mengurangin penumpukan barang kan di rumah yang nggak kepakai seperti itu Mbak. Bener ya, efektif sekali pemikirannya Kak Fitra. Karena memang kan Kak, kalau anak itu kan tumbuh kembangnya cepet gitu ya, nggak terasa gitu ya. Mainan yang ini udah nggak bisa kepake lagi. 2 bulan 3 bulan udah ganti kan. Iya gitu kan. Tapi kalau yang ekonominya oke kayak Kak Fitra tinggal beli gitu kan. Tapi sama aja, tapi itu kan masalah efektif dan efisien gitu ya. Kadang kalaupun kita punya banyak uang kan Kak, bukan berarti kita harus beli terus mau kayak Kak Fitra mau dijadiin apa nih, bertumpuk di rumah juga kan. Benar. Jadi berarti awalnya gitu ya Kak, karena pemakaian pribadi daripada tidak berguna. Jadi saya berpikir lah untuk disewakan. Ini juga motivasinya membantu ibu-ibu, orang tua yang baru memiliki bayi itu biasa kan banyak tuh kebutuhan ya Mbak ya. Kalau sempat sekali beli itu mau berapa juta ya biayanya ya. Makanya. Jadi kita ini ada solusi dari Bebika House ya. Saat ini misalnya butuhnya box bayi, ya box bayi dulu disewa berapa bulan, udah selesai perkembangannya 2 bulan bisa lanjut ke boncer atau gitu ke baby walker, stroller juga kita ada yang travel yang hanya penyewaannya cuman berapa hari kan. Oh boleh juga ya, berarti perlengkapan kakak ini tersedia untuk bayi mulai dari baru lahir gitu ya, box bayi tadi sampai umur berapa 7-8 tahun. 7-8 tahun ya, mungkin buat main-mainan di rumah gitu ya Kak ya. Kira-kira Kak yang ngebedain produk-produk kakak ini apa nih Kak dengan produk yang di luar sana? Untuk produk rentalan ini sebenarnya sama ya Mbak ya pada umumnya. Bedanya sih kita karena perusahaan jasa lebih menitik beratkan ke servis ya Mbak. Servis kita, pelayanan gitu kan. Terus kita berikan barang-barang itu ke customer yang terbaik tentunya ya. Jangan sampai itu customer tuh kecewa dengan kita kirim barang itu ternyata sampai sana nggak bisa dipakai. Fungsinya berkurang gitu fungsinya ya, berkurang atau sudah lusuh gitu warnanya, nggak menarik. Jadi kita lebih ke servis sih Mbak, kelebihan kita itu seperti berarti itu. Dan kelebihan lainnya tadi yang kalian lihat Tribuners yang di video tadi, mulai dari proses pengantarannya gitu ya, maksudnya memang benar-benar barang ini dipersiapkan benar-benar sebaik mungkin lah, sudah bersih, sudah steril, disterilkan. Setelah itu sampai di tempat pun dibantu pasang ya Kak ya. Kita servis kita itu kita antar jemput, setelah itu kita pasang, bongkar, setelah selesai penyewa tinggal hubungin kita aja gitu. Langsung dijemput, di pick up lagi. Iya, jadi customer itu benar-benar di nomor 1-kan sih. Iya, pelayanan nomor 1, excellent ini dari Kak Fitra. Oke, Kak, untuk prosesnya itu kita perlu, kalau mau order berapa lama Kak? Kita order itu dari jam 9, boleh sih dari malam ya, batasnya itu jam 12 siang, itu diantar di hari yang sama. Tapi lewat di atas itu diantar ke esokan harinya. Oh gitu ya. Ada prosedurnya nih Tribuners gitu kan, kalau mau sewa gitu, mau lihat-lihat di katalog ada ya Kak ada ya? Di katalog, di website ada. Oke. By the way, apa aja nih Kak produk yang tersedia di Bebika House ini? Ada banyak Mbak, mulai dari ibunya juga ada, itu pompa ASI. Oh, untuk ibu juga ada nih, tadi ketinggalan ya. Selain untuk bayi dan anak juga ada untuk ibu. Iya, jadi ibu-ibu melahirkan kan juga pompa ASI itu cocok-cocokan ya, mana yang cocok, mana yang bisa dicoba dulu sebelum dibeli ya Mbak. Oh gitu. Dibeli atau disewa nih Mbak? Ya, maksudnya kita sediakan dulu sewa Mbak, mau yang mana. Kan
kalau misalnya beli itu jutaan ya. Iya, Kalau benar. sewa kita cuma berapa ratus ribu ya. Oke, Kalau nggak cocok kita kembaliin, nggak begitu rugi ya oke. Mbak. Cocok, coba lagi yang lain mana yang cocok gitu. Benar. Giliran udah dapat yang cocok, kalau misalnya mau beli, baru beli gitu. Jadi nggak gitu. nggak rugi ya Mbak Iya, gitu iya. maksudnya. Kalau di store baby kita nggak bisa coba-coba Nggak ya. bisa. Nggak bisa. Udah Makanya kalau udah jutaan beli ya. itu cocok nggak cocok, ya udah Iya, lah, udah terima resiko lah. kan. Iya, Jadi benar-benar. barangnya juga nggak kepake kan gitu. Ada juga Ada box apa lagi, Mbak? bayi, Box baby. boncer bayi, kursi bayi, Yes. ayunan, perosotan, stroller untuk traveling juga ada. Stroller traveling, walaupun sekarang nggak lagi musim traveling, tapi karena sudah lama ya Kak ya stroller penyediaannya. ya. Terus car seat. Oke, Car seat penting buat di untuk- mobil yes, ya. Ada kayak bumper bed itu seperti pagar bayi gitu Oh Mbak. iya, untuk supaya babynya nggak kemana-mana iya, gitu ya. benar, Wah, lengkap iya. nih kayaknya Lengkap ya. sih, Mbak. Ada high chair juga Ada buat high makan chair, ya Mbak ya. benar, iya. Aku bisa lihat di sini Ada banyak. sepeda roda 3 juga ada. Wah, ternyata baby Kak ini pokoknya Ada lengkap trampolin. ya. Trampolin ada juga. Ada trampolin yang sudah buat Trampolin. main-main. Guys, kita nggak perlu lagi harus ke wahana permainan Iya, gitu. benar. Si anak yang buat dia betah, biar dia betah di rumah juga, karena kita harus stay at home ya. Ya sediakan aja ya kan Iya. apa yang ini, berarti sangat lengkap ya Mbak ya, mulai dari newborn sampai 7 sampai 8 tahun keperluannya ada ya. Dan untuk ibunya juga ada. Pumping. Tapi kalau untuk ini Mbak ada nggak misalnya kayak steril botol? Ada sterilizer ada juga ada. Alat apa itu namanya blender Blender untuk masak MPASI. bubur, iya. Bubur bayi ada. Wah, sumpah aku terperangah, lengkap sekali. Berarti kalau buat ibu muda yang baru punya anak ya kan, Iya. daripada harus repot punya suatu barang daripada nggak kepake, bisa disewa di Baby Kak ini. Waduh, keren nih Kak. Kalau untuk harganya kira-kira kisaran berapa ini Kak? Harganya sih tergantung jenis barangnya. Ada yang mulai dari 150.000 sampai ada 500-an ribu. Tergantung barang sih Mbak. Tergantung masa sewa juga. Oh gitu, benar-benar. Jadi kalau misalnya mau untuk detailnya, kalian mau tahu harganya, bisa DM ke Kak Fitra. Tapi aku rasa worth it lah ya Kak, daripada harus beli. Iya benar. Gitu ya, karena penggunaannya juga jangka waktunya tertentu gitu iya, ya. Benar sekali. Bisa jadi cuma setahun kayaknya. Ada yang malah cuman baru dipakai seminggu anaknya nggak suka ya Mbak. Iya benar. Terus kita rugi kan barangnya. Bener-bener. By the way, Baby Kak ini sudah buka dari kapan Kak? Sejak Februari 2019. Februari 2019. Berarti ini udah 2 tahun. 2 tahunan. 1 bulan. Ya lebih kurang gitu ya. Iya gitu. 2 tahunan. Wah. Penasaran juga nih Kak, gimana sih awal mulanya ini Kakak bikin usaha kayak gini Kak? Untuk story-nya bisa di-share ke Tribuners. Awal mulanya sih usaha ini saya sudah punya idenya ini sejak lahiran anak pertama Mbak. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi karena satu dan lain hal saya nggak fokus ya mau jalan ini, nggak tahu mulai dari mana ya. Jadi saya beralih ke usaha yang lain seperti usaha kuliner sama pakaian. Saya udah pernah jalanin. Online Jadi shop usaha, ya Kak ya? Jadi Baby Kak ini udah usaha yang keempat saya. Tapi alhamdulillah usaha ini yang berjalan ya Mbak ya. Awal-awalnya juga saya ini hanya modal nekat. Wah, nggak apa-apa. Yang penting kalau mulai usaha itu perlu keberanian. Iya, modal nekat ya, sambil berjalan saya sambil belajar, cari-cari ilmu apa segala macam, baca-baca buku tentang dagang, tentang ilmu-ilmu dagang gitu. Akhirnya saya di tahun 2019 itu saya bergabung sama satu komunitas rental Indonesia. Itu ya, di situ bergabunglah seluruh rentalan, ada dari Medan, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai di Bali. Nah, dari situlah saya dikasih support, dukungan sama teman-teman rentalan di situ, bagaimana cara mengembangkan usaha rental, tahap-tahapnya, bagaimana cara bisa survive di usaha sewa menyewa ini, seperti itu Mbak Yuta. Berarti story-nya ya ampun, mulainya tadi dari usaha yang sama sekali bukan bersinggungan sama perlengkapan bayi dan anak ini, kuliner tadi ya Kak ya, tapi mungkin coba-coba yang namanya peruntungan ya, rezeki ya. Namanya usaha harus terus coba ya Mbak. Rezeki di mana, berarti abis itu baru Mbak memulai ini ya, memulai Baby Kak. Support juga nih dari komunitas penting ya Mbak ya, kalau buat join komunitas ya. Iya, komunitas itu penting. Apa aja yang didapatkan dari komunitas Mbak itu? Sampai saat ini masih join? Masih. Saya ada 3 grup komunitas rentalan lah. Ada yang khusus Medan, ada yang
seluruh Indonesia gitu Mbak. Dari komunitas itu bisa dapat ini nggak, konsumen nggak? Biasanya kita gini, kalau ada yang dari luar kota gitu kan, ini aku ada customer nih mau ke Medan misalnya, tolong dong di follow up, nah seperti itu. Oh ya bisa jadi ya, perlu stroller buat main di mall atau macam-macam lah ya perlengkapannya ya. Aku sampai ya keren ini semua. Tapi Mbak, untuk awal usaha ini kira-kira menemuin kendala nggak sih? Di awal-awal sih iya, awal-awal dulu nih saya jalaninnya sendiri ya Mbak. Saya yang cuci mainan-mainan, saya yang antar jemput semua saya sendiri. Itu memang kendalanya di waktu ya, sama aktivitas gerak saya pun terbatas. Saya mengurus 3 anak sih di rumah. Oh, iya ya. Tugas utama seorang ibu jangan dilupakan tentang jadi usaha. Karena itulah, jadi ya harus saya tekunin lah, mau nggak mau ya risiko ya Mbak ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini udah berjalan dengan seperti keinginan saya lah, udah punya pegawai. Tantangannya lain lagi ya kalau sekarang ini ya. Tantangannya apa lagi nih Kak kalau sekarang? Kalau sekarang ini tantangannya bagaimana kita bisa survive ya dari rental-rentalan yang lain, kan udah banyak nih rentalan di Medan. Ya bagaimana cara kita supaya bisa survive ya Mbak ya, supaya bisa lebih dikenal sama masyarakat Kota Medan ya tentunya, seperti itu Mbak. Kakak ngelakuin apa nih Kak Fitra untuk bisa survive, apalagi di masa pandemi gini kan orang banyak usaha, terus kalau ini masa pandemi gimana Kak efeknya ke usaha Kakak? Alhamdulillah di pandemi ini waktu awal-awal sih berdampak ya Mbak ya, orang takut ya awal-awal mau sewa barang tuh kan. Iya benar, ketidakpercayaan terhadap suatu produk bersih nggak sih, gitu ya kan. Tapi kita setelah tahu bagaimana cara melindungi dari COVID ini kan, udah tahu cara-caranya, harus cuci air bersih segala macam itu. Setelah itu saya buatkan seperti video-video itulah kayak cuci barang, sterilisasi barang, bagaimana cara mengirim barang ke customer, kita packing agar itu tujuannya supaya customer tuh yakin, percaya. Jadi barangnya bisa mereka gunakan pun dengan tenang ya Mbak. Iya, tenang banget penggunaannya ya. Lagian kalau misalnya sekarang ini kita memang perlu ya Kak, maksudnya untuk show ke konsumen, proses seperti ini sih prosesnya, jadi jangan khawatir gitu. Apalagi ini untuk buah hati. Benar, itulah makanya saya harus sering-sering videoin cara kita sterilisasi barang-barang yang selesai dari penyewa. Wah, berarti salah satu caranya ini buat survive ya Kak ya. Mengedukasi ke konsumen bahwasanya prosesnya seperti ini gitu kan ya. Tapi kalau boleh tahu Kak, paling banyak ini pernah keluar berapa unit nih Kak? Kali sewa atau dalam sebulan? Sebulan itu di paling banyak sekitar 120 unit sampai 170-an. Wow, itu ibu-ibu mana siapa yang lagi 170 unit, berarti kalau kita bagi 3 aja 5 unit per hari ya, lebih ya? Lebih kurang. Karena 6, kan kita banyak tuh customer yang perpanjang Mbak. Kayak pompa ASI aja ada yang sewa itu sampai 2 tahun. Wow, gitu ya. Cocok dia sama pompa ASI-nya gitu ya. Karena kita kalau perpanjang itu ada potongan. Jadi nggak terlalu mahal dibandingkan kalau dia beli gitu Mbak. Iya. Tetap aja kalau pemakaian jangka panjang mungkin harganya bisa lebih ekonomis ya Kak ya. Iya benar. Wah, tapi kalau untuk sewa itu paling maksudnya jangka waktu paling pendeknya itu berapa hari gitu? Dulu sebelum pandemi itu bisa per hari, bisa. Per hari boleh? Boleh sebelum pandemik. Tapi setelah pandemik ini kita batasi di 7 hari sama 15 hari. Karena proses sterilisasinya tuh butuh ekstra ya Mbak, ekstra dari segi sabunnya, ekstra dari tenaganya juga, seperti itu. Kayaknya kalau misalnya model atau apanya untuk sterilisasinya kalau tiap per hari pakainya, waduh, dan repot juga ya Kak ya. Nutupin untuk biaya operasional kayaknya kita kan. Nggak nutupin operasional, benar-benar. Jangan deh lagian kalau sehari, aduh mau pakai buat apa? Cuma nyoba-nyoba doang. Benar. Kak, kalau untuk trafficnya itu naik turunnya unit Kakak ini keluar masuk itu tinggi saat kapan Kak, dan direndah saat kapan? Itu biasanya di high season ya Mbak, waktu Lebaran atau akhir tahun seperti itu. Biasanya lebih tinggi permintaannya ya. Iya.
di high season pas momentum juga Lebaran, libur sekolah. Iya benar. Bisa jadi ya kan. Libur bersama, gitu-gitu lah. Tapi kalau musim kawin nggak ada ya. Kalau musim kawin, musim kawin justru ini senang saya. Iya. Karena mau melahirkan bayi baru. Iya. Biasa kalau habis Lebaran musim kawin kan Mbak biasanya. Lahirlah baby baru ya kan. Wah, selamat datang konsumen, silakan mencoba. Waduh, berarti sudah berapa tadi ya? 180 unit kira-kira ya Kak ya? 180 unit per bulan. Wah, sudah banyak itu ya, sudah laris sekali tentunya ya. Kak Fitra, kasih tahu ke kita dong gimana cara Kakak mempromosikannya sehingga orang bisa kenal dan bisa banyak sewa punya Kakak ini. Promosinya tuh hanya dari Instagram sih Mbak, iklan berbayar itu aja. Saya rutinin sih iklan itu sama ya ada Facebook, WhatsApp gitu-gitulah, sama dari pertemanan juga. Berarti IG Ads, Facebook Ads, terus dari pertemanan tuh penting Kak. Iya bener. Karena kan kalau orang udah nyoba kualitasnya, bagus tuh di BBK gitu kan. Jadi rekomendasi dari customer juga kan. Iya benar. Dan kita juga banyak yang menyewa di kita itu dokter-dokter juga banyak. Iya tuh, Tribuners, dokter aja udah percaya gitu kan ya. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah gitu ya. Berarti udah nggak usah diragukan lagi ya. Kalau harga, waduh, DM aja kalau mau Kak. Kalau mau ini, tapi nanti kita tanya promo gitu ya. Aku ini ada yang menarik juga nih. Aku sudah lihat Kak di Instagramnya Babyka House ini. Nggak hanya sekedar menampilkan produk-produk apa yang akan disewakan ke kalian, tapi juga isinya ada edukasi. Waduh, nih Kak, itu siapa yang buat Kak? Itu saya sendiri. Wah, Kak Fitra sendiri ya? Iya. Tujuannya apa nih Kak buat seperti itu? Tujuannya supaya ibu-ibu itu lebih berpikir, oh ternyata anak-anak ini bukan hanya bermain-bermain saja, tidak tanpa ada manfaat. Ternyata punya manfaat. Salah satunya itu contohnya bermain rumah-rumahan. Bisa mengajarkan anak-anak itu bagaimana sopan santun, menyambut tamu, ya, berbicara kepada tamu, gitu, seperti itu, menghargai tamu ya. Sama kalau misalnya mainan-mainan ini kan kita juga mengajarkan ke anak-anak agar menjaga barang. Karena ini barang bukan milik kita, jadi bertanggung jawab sama barang orang milik orang lain, seperti itu Mbak. Berarti banyak buat ibu-ibu jangan merasa rugi ya kalau yang namanya buat bayi dan anak ya, investasi, apalagi kalau ngasih sesuatu yang membuat mereka have fun, apalagi dapat manfaat lebih kayak tadi banyak edukasinya gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kan banyak ibu kan Mbak yang hanya pikir ya itu buat main-main doang gitu kan. Tapi ternyata Kak Fitra melalui Instagramnya ngedukasi kalian semua bahwasanya permainan-permainan itu ada sisi edukasinya gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar have fun si anaknya gitu. Melatih juga gerak motoriknya gitu ya kayak banyak sekali ya, intinya nggak sia-sia lah gitu kalau membuat anak senang dan membuat anak juga dapat edukasi yang lebih menarik. Kayak anak-anak 1 tahun itu ya hobinya kan manjat-manjat nih Mbak. Daripada manjatnya yang manjat ke pohon serem-serem gitu ya kan, mendingan disediakan perosotan itu kan ada tangganya bisa disesuaikan tingginya. Ya lebih aman ya mungkin ya kalau meminimalisasi kecelakaan ya. Atau kalau memang sih anak-anak nih aktif gitu ya kan. Iya benar. Kalau kita halangi juga kasihan sih anaknya. Makanya kita harus fasilitasi fasilitasi dengan mainan yang memang benar-benar buat dia have fun dan full edukasi tentunya. Kak Fitra, aduh keren kali ya Kak ya. Jadi orang merasa wah bisa nih kayaknya aku harus sewa yang ini deh gitu buat si anak sesuai dengan ini. Bisa gonta-ganti loh Mbak tiap bulan. Oh ya? Kalau misalnya belum sampai waktunya 7 hari, kalau mau ganti gitu bisa? Bisa, tapi itu ada biaya tambahan ya. Biayanya lain lagi gitu. Oke, pokoknya kalau sama Kak Fitra mau sewa banyak atau enggaknya ya udahlah, nanti minta aja diskonnya. Nah, aku mau tanya ini yang penting kan, pasti kalian udah nunggu ya. Promo apa nih Kak yang ada di Babyka House? Tiap bulan tuh ada promo yang macam-macam Mbak. Misalnya ada promo sewa 1 bulan bayarnya setengah bulan, atau sewa 1 bulan dapatnya 2 bulan. Macam-macam lah promonya Mbak. Pokoknya pastinya promo pasti menguntungkan ya. Jadi selalu disediakan Kak Fitra tiap bulan pasti ada promo. Untuk customer ada, untuk yang calon customer juga ada. Oh, ada member card Kak?
member card-nya sih kita nggak ada, cuman kita di sistem kita itu ada tercatat mana yang udah customer, kita otomatis ada, iya. Sudah ada, kalau customer lama potongan khusus lah ya kan. Tapi by the way Kak, untuk produk dari Babyka House ini sudah ada permintaan keluar kota Kak? Udah. Sampai mana Kak? Paling jauh itu ke Sibolga. Sibolga ya? Wow. Itu pengirimannya gimana Kak? Kita kirim pakai ekspedisi Mbak. Ekspedisi yang pakai bus travel gitu. Oh berarti terus di sana nanti si penyewa yang akan dia yang merakit sendiri, kita kirim videonya. Udah barang itu kita kirim pakai dus, di wrapping lah, benar-benar aman. Baru nanti sampai sana mereka lihat video kita, mereka yang rakit sendiri. Iya, kan tentu mudah ya Kak ya. Iya, cara tapi rakitnya. Ya harus ada tutorialnya tutorial. Terus pun kita juga ada syarat-syarat khusus untuk penyewa luar kota. Oke, syaratnya apa Kak? Syaratnya itu harus ada anggota keluarga atau teman yang bisa direferensikan yang tinggal di Medan. Oh, penjamin lah ya. Istilahnya penjamin ya. Berarti kalau untuk customer yang di luar kota bisa disediakan dari Babyka House, tapi ada persyaratan tertentu tadi ya. Karena ya cukup jauh ya Kak ya kalau misalnya kita harus berurusan. Tapi kalau untuk di Medan tenang aja, timnya akan datang langsung ke rumah kalian. Syaratnya juga nggak ribet. Apa syaratnya kalau untuk di Medan ada syarat juga? Hanya isi data dan fotokan foto KTP aja, nggak ada pakai deposit. Nggak pakai deposit nih, waduh berarti Kak Fitur udah percaya nih sama kalian nih. Jadi ayolah kita saling menjaga kepercayaan ya, karena ini jasa gitu kan ya. Ini kan jasa ya Mbak. Barang nggak mungkin dipakai Kak Fitra sekali pakai aja gitu ya, untuk jangka panjang. Wah berarti kalau untuk handle semua itu perlu banyak tim ya Kak ya? Berapa orang tim yang ada di Kakak sekarang nih? Iya Mbak, saat ini ada 4 orang. Tim saya itu semuanya wanita. Jadi 1 admin, 1 bagian sterilisasi ya, 1 lagi bagian packing barang, 1 lagi bagian pengantaran barang. Wah masing-masing sudah ada job description-nya ya, sudah diatur biar enggak istilahnya biar jelas ya Kak ya, biar cepat juga prosesnya gitu ya. Tapi by the way ada yang ketinggalan lagi nih Kak tadi. Apa namanya? Kalau untuk sorry. Oh, Kakak ada mau rencana mengeluarkan inovasi baru nggak? Inovasinya kalau rentalan ini paling di servis ya Mbak ya, pelayanan ya itu aja. Bukan paling sediakan produk-produk terbaru, produk yang up to date ya. Jadi ibu-ibu bisa sewa barang-barang yang kekinian gitu. Ya seperti itu Mbak. Nah istilahnya menghadirkan produk-produk yang baru. Iya. Tapi by the way Kak, untuk produknya ini semua dari kan udah 2 tahun nih. Dari awal Kakak memang menyediakan dari ide Kakak, atau kadang ada yang customer Kak ada ini nggak, terpaksa Kakak beli jadinya beli, atau gimana Kak? Ya, ide Kakak atau ide atau ada request dari customer? Sebagian besar sih itu dari saya sendiri. Wow. Tapi ada juga yang pelanggan Babyka House itu request gitu, Mbak sediain ini dong gitu. Tapi ada yang kita khusus sediakan. Saya juga harus lihat dulu prospek barang itu gimana, karena nggak semua barang juga bisa disewa ya Mbak. Iya. Jangan hanya customer itu aja yang pakai, yang lain bisa pakai gitu ya. Diminatin nggak nih sama yang lain-lainnya gitu. Iya benar-benar. Tapi yang paling best seller yang mana Kak yang sering disewa? Yang paling disewa itu biasanya boncer di Babyka House sama boncer, ya? Ayunan, pompa ASI. Iya boncer ya, biar kita nggak capek kayaknya buat gendong bayi ya, ayun-ayun gitu ya. Waduh, sangat membantu sekali Babyka House ini. Dan ini terakhir Kak, boleh kasih tips dan saran dong ke kita, ke Tribuners, gimana sih untuk memulai usaha yang baik nih dari Babyka House ini? Gimana sarannya? Ya saran saya sih kalau mau usaha itu ya harus bukan modal nekat sih, harus disegerakan gitu ya. Jangan pikir panjang, lakukan aja yang terbaik, walaupun modalnya masih kecil, terbatas. Diusahakan aja semampunya. Nanti seiring berjalan kita belajar, bisa berkembang usahanya, baru kita tambah pegawai atau mengembangkan usaha lagi, seperti itu biar bisa lebih berkembang ya Kak. Karena memang benar Kak, tadi bukan modal nekat sih, tapi keberanian ya. Memulai usaha itu perlu keberanian, tapi untuk membesarkan perlu ilmu tadi kan Kak. Iya benar Mbak, jangan takut gagal ya intinya. Iya benar, intinya itu jangan takut gagal, ayo let's do it gitu.
ya istiqomah lah ya dalam menjalankannya ya. Di samping itu tetap berdoa ya. Iya benar, salah satunya penting sekali. Oke, Tribuners, Kak Fitra, dari tadi kita udah bahas semua tentang Baby Ka House ini gitu kan. Buat Tribuners yang ketinggalan juga dan pengen tahu produk-produk apa aja sih yang ada di Baby Ka House ini, boleh datang ke mana Kak kalau mau lihat langsung? Boleh, kalau lihat kita hanya di website ya Mbak, atau di website aja. Kalau di rumah itu kan hanya stok ya. Aja ya? Stok barang. Barang gitu. Juga udah di packing nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat, berarti boleh cukup lihat di katalog. Produknya di websitenya di mana Kak? Websitenya di babykahouse.supersewa.com atau di Instagramnya di @babykahouse. Oke, Facebook? Facebooknya Sewa Perlengkapan Anak Medan. Oke, berarti udah langsung aja klik, ambil handphone kalian, lihat-lihat tuh produknya ya kan, mana yang berguna dan bermanfaat buat kalian, gitu ya. Oke Kak Fitra, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih atas inspirasinya hari ini. Iya, dan terima kasih buat Tribuners yang udah nonton acara ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan jadi referensi buat kalian di mana sih sewa perlengkapan bayi dan anak yang keren dan terpercaya ya di Baby Ka House ya. Kan Kak Fitra, terima kasih sekali lagi. Semoga usahanya lancar, berkah. Amin. Semakin berkembang. Sama-sama Mbak Yuta. Oke, Tribuners, saya Yuta Nasution bersama Fitra dari Baby Ka House. Kita pamit undur diri, tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan. Stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.